semuanya, kembali lagi bersama Meteor Channel. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal SIMO paper C tahun 2021. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Di sini terdapat 3 gambar dan masing-masing gambar memiliki 3 angka. Pertanyaannya adalah kita diminta untuk mengisikan angka yang terakhir pada gambar ketiga. Pertama-tama kita perlu mencari tahu terlebih dahulu polanya. Dan kita tahu bahwa di sini terdapat 3, 2, dan 5. Maka polanya akan menjadi 3 dikurangi 2, kemudian 3 ditambah 2. 3 kurang 2 adalah 1, dikalikan dengan 3 tambah 2 adalah 5, sehingga hasilnya adalah 5. Memenuhi. Kemudian kita ke gambar kedua. 5 dikurangi 3 dan 5 ditambah dengan 3. 5 kurangi 3 menjadi 2 dan 5 ditambah 3 menjadi 8, sehingga hasilnya adalah 16. Dan kita mencari tahu untuk angka terakhir pada daerah ketiga, yaitu sehingga akan menjadi 6 dikurangkan 4 dan dikalikan dengan 6 ditambah 4. 6 kurang 4 adalah 2, 6 ditambah 4 adalah 10, sehingga hasil dari missing numbernya itu adalah 20, yaitu untuk jawaban yang A. Kita lanjut ke soal yang kedua. Di sini terdapat 3 angka yang terbentuk dari angka 0, 2, 3, 5, dan 8. Dan masing-masing angka hanya dapat digunakan sekali. Kemudian ditanyakan berapa peluang terambilnya angka itu genap. Untuk peluang, kita perlu mencari tahu dahulu berapa banyak kemungkinan untuk kejadiannya dan kemungkinan untuk semestanya. Pertama kita mencari tahu dahulu untuk NA-nya, yaitu dimana diminta adalah bilangan genap. Sehingga di sini terdapat 2 kemungkinan. Yang pertama, jika bilangan terakhirnya itu adalah 0 dan jika bilangan terakhirnya adalah 2 dan 8. Untuk last digitnya 0, maka kemungkinannya akan menjadi 1, 4, dan 3. Di sini terdapat 1 karena opsi untuk last digitnya itu hanya ada 1, yaitu angka 0. Kemudian untuk angka depannya kita memiliki 4 opsi, yaitu antara 2, 3, 5, atau 8. Dan kemudian untuk digit di tengah kita hanya memiliki 3 karena total angkanya itu ada 5, dan kemudian kita udah menaruhnya 2 angka sehingga masih sisa 3. Sehingga apabila kita sudah menemukan banyaknya opsi pada masing-masing digit, kita hanya mengkalikannya. Sehingga 4 dikalikan dengan 3 dikalikan dengan 1, maka akan menjadi 12. Kemudian kita cari terlebih dahulu. Kemudian kita cari lagi untuk banyaknya kejadian last digitnya 2 dan 8. Kemudian kita cari untuk kemungkinan last digitnya 2 atau 8. Sehingga untuk digit terakhirnya kita mempunyai 2 opsi, yaitu 2 dan 8. Kemudian untuk digit pertamanya kita mempunyai 3 opsi, di mana digit 0 tidak termasuk dan digit terakhirnya juga tidak termasuk, sehingga pilihannya menjadi 3. Dan untuk tengahnya akan menjadi 3 juga, karena ada 5 angka sudah diambil 2 sehingga sisa 3. Kita mengkalikannya menjadi 3 kali 3 kali 2, sehingga ini akan menjadi 18. Setelah mencari untuk masing-masing kemungkinannya untuk menemukan bilangan genap, kita menjumlahkannya sehingga 12 ditambah 18 yaitu 30. Kemudian kita hitung semestanya, di mana kita memiliki 3 digit dan tanpa memperdulikan itu adalah ganjil atau genap, sehingga akan menjadi 4, 4, 3. Di mana untuk digit pertama mempunyai 4 pilihan karena angka 0 tidak dimasukkan ke dalam digit pertama. Kemudian untuk digit kedua menjadi 4 dikarenakan tadinya 5 angka sudah diambilkan 1 sehingga menjadi 4.
Dan untuk digit terakhirnya sisa 3 karena tadinya 5 angka sudah diambil 2 untuk digit pertama dan digit kedua, sehingga menjadi sisa 3. Kemudian kita kalikan sehingga menjadi 4 kali 4 kali 3. Dan hasilnya adalah 48. Jadi untuk peluang A itu akan menjadi 30 per 48. Kita sederhanakan, masing-masing dibagi 6 sehingga akan menjadi 5 per 8. Dan jawabannya adalah yang E. Kemudian kita lanjut untuk soal nomor 3, yaitu diketahui terdapat segitiga ABC dan di dalamnya terdapat persegi BDEF. Di sini kita perlu terlebih dahulu mengetahui hubungan antara sisi-sisinya. Sehingga apabila kita misalkan apabila EF adalah X, maka ED akan menjadi X. Untuk mengetahui hubungannya, kita gunakan prinsip perbandingan, yaitu kita bandingkan antara segitiga DCE dengan segitiga AFE. Sehingga kita mendapatkan persamaan bahwa DC per FE sama dengan EC per AE. Kita masukkan angkanya sehingga DC sama dengan 15 per 10 dikalikan dengan X. Dan kita dapatkan bahwa DE adalah 3 per 2X. Kemudian kita menggunakan teorema Pythagoras, di mana kita tahu bahwa sisi miring apabila dikuadratkan akan menjadi jumlah dari sisi yang lain apabila dikuadratkan juga. Sehingga akan menjadi 15 kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 3 per 2 kuadrat. Dan ini akan menjadi X kuadrat tambah 9 per 4 X kuadrat. 15 kuadrat kita tahu bahwa hasilnya adalah 225. Kemudian X kuadrat ditambah 9 per 4 X kuadrat itu akan menjadi 13 per 4 X kuadrat. Sehingga kita dapatkan bahwa X kuadrat sama dengan 225 dikalikan 4 dibagi dengan 13. Setelah mendapatkan hasil dari X kuadrat, kita selanjutnya mencari untuk nilai AF-nya, yaitu dengan menggunakan kesebangunan juga, di mana AF per DE itu akan menjadi sama dengan AE per CE, sehingga AF sama dengan 10 per 15 dikali X. Kita sederhanakan sehingga menjadi 2 per 3 X. Kemudian kita hitung untuk luasnya, sehingga luas dari daerah yang diarsir itu adalah luas dari AFE ditambahkan dengan luas dari EDC. Kita hitung terlebih dahulu untuk luasnya AFE sehingga menjadi setengah dikalikan alas dikalikan dengan tinggi. Dan kemudian ditambahkan dengan luas EDC sehingga menjadi setengah dikalikan alas dikalikan tinggi. Kita operasikan seperti biasa sehingga menjadi sepertiga X pangkat 2 ditambahkan dengan 3 per 4 X pangkat 2 dan akan menjadi 13 per 12 X kuadrat. Kemudian kita substitusikan nilai X kuadratnya sehingga akan menjadi 13 per 12 dikalikan dengan 225 dikali 4 per 13. Kita coret dan untuk 4 dan 12 nya kita coret menjadi 1 dan 3 sehingga akan 225 per 3 dan hasilnya adalah 75. Sehingga luas dari daerah yang diarsir itu adalah 75. Apabila ada materi yang ingin dibahas, silakan komen di bawah dan jangan lupa share, subscribe, and like. Thank you.